kondisi pandemi seperti saat ini, kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting. Beberapa waktu lalu kita telah mengenal istilah 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Pun dengan kondisi saat ini, tidak hanya cukup dengan 3M. Pemerintah mengisyaratkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat, yaitu dengan 5M. Pertama adalah mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama setidaknya 20 detik sesuai dengan anjuran WHO. M yang kedua adalah memakai masker. Saat ini, 2 lebih baik daripada 1. Dilansir dari CDC, dianjurkan untuk mengkombinasikan masker kain dengan masker medis. Karena jika menggabungkan 2 masker medis secara bersamaan, kemampuan penyaringannya tidak akan meningkat. Ternyata, simpul pada masker juga berpengaruh. Kemampuan penyaringan masker medis tanpa simbol ikatan sebesar 56,1%. Masker kain tanpa simbol ikatan, kemampuan penyaringannya sebesar 51,4%. Masker medis dengan simbol ikatan, kemampuan penyaringannya adalah 77%. Sedangkan kombinasi masker double dengan simbol ikatan, kemampuan penyaringannya sebesar 85,4%. Oleh karena itu, gunakan masker medis dengan simbol ikatan, kemudian lapisi dengan masker kain. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jaga jarak setidaknya sejauh 1 meter. M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Sebisa mungkin hindari adanya kerumunan dan pilihlah tempat yang lebih sepi. M yang kelima, mengurangi mobilitas. Kurangi aktivitas di luar rumah dan beralih bersua melalui via video atau suara. Ayo, patuhi protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Masyarakat Kampung Lawas Maspati Surabaya. Kami dari kelompok 151 KKN BBM 64 Universitas Airlangga akan memberikan penyuluhan mengenai dagu sibu. Apa itu dagu sibu? Dagu sibu merupakan singkatan dari da untuk dapatkan, gu untuk gunakan, si untuk simpan, dan bu untuk buang obat dengan baik. Yang pertama yaitu da dalam dagu sibu. Dapatkan obat dengan benar dan dapatkan obat di tempat yang resmi. Contohnya seperti di apotek. Perolehan obat yang baik selain di apotek dapat juga diperoleh di rumah sakit, klinik, puskesmas, dan toko obat berizin. Cara mendapatkan obat dengan benar, yang pertama yaitu perhatikan penggolongan obat, yang kedua perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan, yang ketiga perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Penggolongan obat yang harus diperhatikan yaitu huruf K dengan logo merah merupakan obat keras yang harus diperoleh di apotek dan harus dengan resep dokter. Contohnya adalah sebagai berikut, kemudian ada logo biru yang merupakan obat bebas terbatas, dapat diperoleh tanpa resep dokter dan bisa didapatkan di toko obat berizin dan juga apotek. Kemudian ada logo hijau yang merupakan obat bebas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter dan bisa didapatkan di apotek dan toko obat berizin. Selanjutnya adalah golongan obat psikotropika dan narkotika, di mana golongan 1 obat tersebut tidak untuk pengobatan dan hanya diperoleh dengan resep dokter. Kemudian, kedua obat tersebut peredarannya sangat diawasi sehingga setiap pengeluaran obat harus dilaporkan. Tanda peringatan pada obat bebas terbatas terdiri atas P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Untuk P nomor 1, bacalah aturan memakainya. P nomor 2, hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, hanya untuk bagian luar badan.
P nomor 4 hanya untuk dibakar, P nomor 5 tidak boleh ditelan, dan P nomor 6 obat wasir jangan ditelan. Tips yang terakhir untuk mendapatkan obat yang benar yaitu selalu memeriksa tanggal kadaluarsa obat saat melakukan pembelian obat guna untuk memastikan kelayakan obat. Yang kedua yaitu gu dalam dagu sibu. Ada beberapa cara penggunaan obat, yaitu ada yang ditelan, ada yang diteteskan di mata, di telinga, dan juga ada yang dihirup. Konsultasikan dengan apoteker di apotek agar dapat menggunakan obat dengan baik dan benar. Beberapa tips penggunaan obat dengan benar yaitu yang pertama, sebelum penggunaan obat, yang kedua, selama penggunaan obat, dan yang ketiga, sesudah penggunaan obat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat yaitu yang pertama, dosis, yang kedua, aturan pakai, dan yang ketiga adalah lama penggunaan obat. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu dosis, di mana dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Misalnya pada dewasa, 3 kali sehari 1 tablet, kemudian pada anak-anak 3 kali sehari setengah tablet. Aturan penggunaan obat merupakan frekuensi minum obat di mana keberadaan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu, sehingga waktu minum obat harus sesuai. Yang terakhir yaitu lama penggunaan obat, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat yaitu yang pertama, pastikan bahwa obat yang akan digunakan sudah benar. Yang kedua, pastikan bahwa obat masih dalam keadaan baik. Yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan obat. Yang keempat, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal-hal tertentu yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Yang kelima, yaitu gunakan obat dengan benar. Yang perlu diperhatikan sebelum minum obat yaitu waktu minum obat yang harus sesuai dengan durasinya. Misalnya setiap 6 atau 8 jam sekali. Apabila ada jam atau dosis yang terlewat, diharapkan jangan mengkonsumsi obat yang sama secara double atau dalam waktu yang berdekatan. Kemudian, bila Anda hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai, kemudian gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya, lalu minum obat sampai habis, terutama untuk obat antibiotik. Pada saat penggunaan obat, yang perlu diperhatikan yaitu apakah perlu bantuan orang lain dalam penggunaannya, lalu apakah penggunaannya sudah tepat. Misalnya, obat sudah tertelan dengan baik, obat yang digunakan sudah menempel pada luka, lalu obat tetes yang digunakan sudah masuk atau mengena pada bagian tubuh yang sesuai. Dalam penggunaan obat tetes mata, pastikan untuk mencuci tangan, jangan menyentuh ujung pipet. Mata dibuka lebar, dongakkan kepala, arahkan pandangan mata ke atas. Tarik pelupuk mata bawah sampai membentuk parit. Dekatkan pipet dan teteskan pada parit tersebut. Biarkan mata terbuka beberapa saat, tutup perlahan dan dikecap perlahan, jangan terlalu kuat. Bila ada 2 macam tetes mata, selisih penetesan adalah 5 menit. Larutan yang merembes keluar bersihkan dengan kasa steril atau tisu. Bayi atau anak kecil tidak perlu membuka mata. Teteskan pada sudut mata, batas antara mata dan hidung. Berikut adalah ilustrasinya. Untuk penggunaan suppositoria, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, buka bungkus suppositoria. Apabila suppositoria dirasa terlalu lembek, maka dapat dikeraskan terlebih dahulu dengan cara memasukkan ke dalam freezer. Bila terlalu kering, suppositoria dilembabkan dengan cara memasukkan ke dalam air. Posisikan badan dengan cara berbaring miring, lutut ditarik, masukkan bagian yang meruncing ke dalam dubur. Kemudian tetap berbaring untuk beberapa saat. Untuk penggunaan salep mata, cuci tangan dan jangan menyentuh ujung tube. Tarik pelupuk mata, oleskan tipis pada bagian pelupuk mata.
Pejamkan selama 2 menit, lalu kelebihan dibersihkan dengan kasa steril. Pada penggunaan tetes hidung, bersihkan hidung, kemudian duduk dan bongkarkan kepala ke belakang atau berbaring dengan bantal pada bahu. Pipet dimasukkan sedalam 1 cm, kemudian diteteskan. Tahan posisi kepala selama beberapa menit agar obat masuk ke lubang hidung. Bilas ujung pipet dengan air panas dan keringkan dengan tisu bersih. Kemudian cuci tangan dari sisa obat. Pada penggunaan tetes telinga, bersihkan bagian dalam telinga. Obat tetes telinga bila perlu dihangatkan terlebih dahulu dengan cara digenggam beberapa saat. Tarik telinga untuk melebarkan lubang telinga. Untuk dewasa, tarik telinga bagian atas ke belakang, sedangkan untuk anak-anak, tarik telinga bagian tengah ke belakang. Kepala miring sehingga telinga yang akan ditesi berada di atas. Teteskan dan pastikan obat sudah masuk. Biarkan beberapa menit. Setelah penggunaan obat, perlu diperhatikan apakah timbul gejala khusus, misalnya kantuk, gatal, perih lambung, pusing, dan lain sebagainya. Kemudian, kembalikan obat pada tempat atau wadah yang sesuai. Selanjutnya adalah C dalam dagu sibu, yang berarti simpanlah obat dengan benar. Jangan lupa konsultasikan dengan apoteker di apotik karena setiap obat memiliki cara penyimpanan yang berbeda-beda. Adapun beberapa macam tempat penyimpanan obat seperti box penyimpanan obat dan juga lemari pendingin. Berikut merupakan tips menyimpan obat dengan benar, yaitu yang pertama, baca aturan penyimpanan obat yang tertera pada kemasan. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak agar mereka tidak sembarangan memasukkan obat-obatan ke dalam mulut. Yang ketiga, simpan di tempat sejuk dan kering, jauhkan dari sinar matahari langsung atau suhu lembab ataupun suhu tinggi agar menjaga stabilitas dari obat tersebut. Umumnya, suhu penyimpanan yang stabil 15-25 derajat Celcius atau di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap dan pastikan obat tersebut tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Yang kelima, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat secara berkala serta kunci almari penyimpanan obat. Selanjutnya akan dibahas mengenai batas waktu penggunaan obat. Sebenarnya ada beberapa macam batas waktu penggunaan obat seperti BUD atau Beyond Use Date, Expired Date atau tanggal kadaluarsa, dan PAO atau Period After Opening. Namun, saat ini kita fokus membahas BUD terlebih dahulu ya, karena BUD merupakan hal yang masih perlu dicermati oleh masyarakat. Tapi, tunggu dulu, sebelum membahas BUD terlebih dahulu, akan dibahas mengenai expired date atau yang biasa kita tahu, yaitu tanggal kadaluarsa. Date biasanya tercantum pada kemasan produk yang dikonsumsi seperti pada makanan, minuman, obat, dan lain-lain. Untuk produk obat, expired date adalah batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasannya dibuka. Jadi, kalau kemasannya dibuka, gimana dong? Jadi, begini. Jika kemasan produk obat dibuka, maka batas waktu penggunaan obat tersebut juga berubah yang disebut Beyond Use Date. Beyond Use Date adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Kemasan primer yang dimaksud adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat seperti botol, ampul, vial, blister, dan lain-lain. Berbeda dengan expired date.
expiry date selalu dicantumkan pada kemasan produk obat, sedangkan BUD tidak pada semua obat mencantumkannya. Selanjutnya, berikut akan dibahas mengenai BUD atau Beyond Use Date dari obat non-steril. Pertama, BUD untuk sediaan padat dan semi padat dari pabrik. Untuk sediaan padat meliputi tablet dan kaplet. Dan untuk sediaan semi padat meliputi krim, gel, dan salep. Cara menentukan BUD dari sediaan padat dan semi padat adalah, yaitu yang pertama, informasi BUD dapat dilihat dari kemasan obat yang bersangkutan, dan jika informasi di kemasan obat tidak tersedia, maka gunakanlah pedoman umum dari USP. Apabila expiry date di atas 1 tahun, maka BUD-nya adalah 1 tahun. Namun, apabila expiry date lebih kecil dari 1 tahun, maka BUD-nya mengikuti expiry date kemasan. Berikut merupakan Beyond Use Date dari sediaan cair seperti sirup, emulsi, suspensi, dan sirup kering. Untuk produk obat yang harus direkonstitusi terlebih dahulu sebelum digunakan, atau dilarutkan terlebih dahulu dengan air, seperti sirup kering, maka penentuan BUD dapat ditetapkan 7 hari setelah rekonstitusi dilakukan. Setelah itu, obat sudah tidak boleh digunakan. Namun, untuk produk obat non-rekonstitusi seperti sirup, emulsi, dan suspensi, penentuan BUD sama seperti sediaan padat dan semi padat, yaitu apabila expiry date lebih dari 1 tahun, BUD maksimalnya yaitu 1 tahun. Namun, apabila expiry date-nya lebih kecil dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya mengikuti expiry date dari kemasan. Selanjutnya adalah penetapan BUD atau Beyond Use Date berdasarkan bentuk sediaan obat racikan. Yang pertama yaitu puyer atau kapsul. Pada sediaan puyer atau kapsul, BUD paling lama yaitu 3 bulan. Yang kedua, larutan oral seperti suspens oral atau emulsi oral. Jika sediaan mengandung air, maka BUD maksimalnya yaitu 14 hari. Namun, jika tidak mengandung air, maka BUD maksimalnya yaitu 3 bulan. Selanjutnya, untuk sediaan setengah padat, seperti salep, gel, dan krim, BUD maksimal untuk obat racikan sediaan semisolid adalah 30 hari. Biasanya, untuk obat-obat racikan, apoteker terlebih dahulu memberikan informasi mengenai kapan obat tersebut sudah tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai BUD dari obat-obatan non-steril, maka kita akan membahas mengenai BUD dari obat-obatan steril. Contoh dari obat-obatan steril yaitu obat tetes mata. Tetes mata dalam bentuk botol hanya boleh digunakan maksimal 30 hari setelah segel dibuka walaupun tanggal expiry date yang tertera dalam botol masih lama. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat sterilitas produk obat tersebut. Selanjutnya, tetes mata dalam bentuk mini dose atau strip hanya boleh digunakan maksimal 3 kali 24 jam atau 3 hari setelah terbuka segelnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai PAO atau Period After Opening dalam sediaan kosmetik. Hal ini perlu dibahas karena seperti yang kita tahu bahwa pada kondisi sekarang, baik laki-laki maupun perempuan berlomba-lomba menggunakan perawatan kulit, salah satunya yaitu skincare. Harapannya, ilmu ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat, khususnya ibu-ibu yang sedang menggunakan skincare dan kosmetik, dapat lebih bijak dalam menggunakannya. Pada kemasan kosmetik terdapat beberapa logo. Contohnya logo huruf 6M pada kemasan yang tertera pada gambar. Logo tersebut menunjukkan PAO atau Period After Opening dan wajib diperhatikan. Sebelumnya, PAO merupakan keterangan berupa simbol yang mengidentifikasi berapa lama masa pakai produk kosmetik setelah dibuka untuk pertama kalinya.
biasanya ada simbol berupa gambar kemasan yang terbuka disertai dengan umur produk di bagian belakang kemasan. Nah, pada gambar tersebut 6M maksudnya adalah produk tersebut dapat bertahan sampai 6 bulan atau 6 months setelah kemasan dibuka. Jika lebih dari 6 bulan, maka isi produk sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi mengenai mutu, kebersihan, dan cemarannya. Selain itu, ada beberapa simbol lain seperti 12M, 9M, 24M, dan 30M. Bahkan, simbol-simbol dari PAO dalam sediaan kosmetik yang sudah tersebar di pasaran. Berikut merupakan lampiran tabel period after opening dari beberapa jenis bentuk sediaan skincare. Yang selanjutnya adalah bu dalam dagu si bu, yang berarti buang obat dengan benar. Sebelumnya perlu diketahui beberapa ciri-ciri obat yang telah rusak sehingga perlu untuk dibuang. Yang pertama adalah obat dengan batas kadaluarsa yang telah dilampaui, yang kedua obat dengan kemasan rusak, yang ketiga obat yang telah berubah bau, rasa, ataupun warna, dan yang terakhir adalah obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Untuk dapat membuang obat dengan baik dan benar, maka konsultasikan pada apoteker yang berada di apotek. Tanya bagaimana cara membuang obat yang kita dapatkan dengan baik dan benar. Berikut adalah tips membuang obat dengan baik dan benar. Yang pertama, hilangkan terlebih dahulu semua label atau etiket yang melekat pada obat. Kemudian, untuk obat kapsul dan tablet, maka obat dapat dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan tanah atau bahan kotor lainnya, lalu dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya, untuk obat cair, pembuangan obat dapat langsung dilakukan ke saluran pembuangan air dengan cara dialiri air mengalir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara membuang obat dengan baik dan benar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebelum membuang obat, pastikan untuk merusak label pada obat, seperti ini. Kemudian, untuk obat-obat yang memiliki etiket seperti ini, pastikan juga untuk merusak etiketnya. Seperti ini. Untuk obat tablet, yang pertama-tama adalah buka kemasan obat. Kemudian, keluarkan obat yang ingin dihancurkan. Di sini saya menggunakan alas tisu dan dihancurkan dengan menggunakan sendok. Kemudian, kita dapat menekan hingga obat tersebut hancur. Nah, seperti ini. Kemudian obat dapat dibuang ke dalam pasir, bubuk kopi, atau bahan yang lainnya. Campurkan obat seperti ini. Nah, kemudian bubuk kopi ataupun tanah yang telah berisi campuran obat ini dapat dibuang ke dalam tempat sampah. Lakukan juga sampai seluruh obat habis, kemudian kemasannya juga dirusak. Selanjutnya, saya akan mencontohkan cara pembuangan atau perusakan obat dari kapsul. Seperti yang dilihat, di sini sudah tidak ada label atau etiket yang tersisa. Kemudian buka kemasan, ambil kapsul yang ingin dihancurkan seperti ini, dan dapat dibuang di tanah atau serbuk kopi atau bahan lainnya. Caranya adalah buka terlebih dahulu cangkang kapsul seperti ini. Kemudian obat dimasukkan atau dibuang ke dalam tanah atau bubuk kopi ini. Dan jangan lupa yang terakhir adalah menghancurkan cangkang kapsul agar tidak digunakan kembali seperti ini. Nah, cangkang kapsul dapat dibuang terpisah dan keduanya dibuang ke dalam tempat sampah. Nah, yang terakhir adalah cara pembuangan untuk obat cair. Untuk obat cair dapat dibuang langsung ke saluran pembuangan air dengan dialiri dengan air yang mengalir. Kemudian setelah isi obat dibuang, kemasan dari obat dapat dibuang terpisah di tempat pembuangan limbah padat seperti itu. Nah, itu
tadi contoh dari pembuangan obat yang baik dan benar. Semoga video ini dapat mengedukasi serta memberikan manfaat bagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Pati, Surabaya. Sekian video penyuluhan dan Ibu dari kelompok 151 KKN Universitas Airlangga. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.